Oh Yahya Wadoni itu orangnya keras, Habib Rizik keras. Semua kami dicap radikal. Tapi kemana-mana kami kalau bikin tablik akbar, umatnya itu ribuan. Kalau di lapangan tidak tertampung, kemana di Sumatera, di mana-mana. Loh, saya terus berpikir, di mana kami radikal? Nah, ini yang terjadi sekarang. Islam mau dibungkam, Islam ini mau dihabiskan. Siapa yang habiskan? Allahu Akbar. Orang kafir yang bermain, orang mukmin yang dijadikan munafik. Makanya ada nenek-nenek, saya nonton berita, saya kaget lihat nenek-nenek ini. Waduh, dia protes ibu-ibu. Allahu Akbar. Ini nenek ini sudah capek saya ini, dilapor-lapor saya negara nenek-nenek ini. Itu dia. Ini kena bulan Ramadan, habis di lisan, tahan sedikit. Ya, aku saja hanya karena dia habis puasa saya lewat itu. Ini nenek-nenek ini mengatakan, ibu-ibu katanya jangan sering ke majelis taklim. Dia tidak tahu semua ibu-ibu yang ke majelis taklim ini anak-anaknya jadi jenderal, anak-anaknya jadi menteri, anak-anaknya sukses. Allahu Akbar. Tapi kalau kita dipenjara karena kebenaran, tafadhol, nggak jadi masalah. Masuk, keluar, keluar, masuk. Begitu. Setiap kali menegakkan kebenaran, qulil haq walau kana murran. Katakan kebenaran itu. Kalau kita mau menang, kalau kita mau lihat kebenaran Islam. Tapi kalau semua kita tiarap, kita ikuti lagu ini, habis kita. Anies itu membutuhkan dukungan, tapi kita nggak usah masuk campur masalah itu, nggak usah nimbrung ke sana. Bawa umat kita kumpul-kumpul seperti dulu. Menghadapi ular kita harus lebih cerdik daripada ular. Menghadapi harimau kita lebih beringas daripada harimau. Menghadapi singa harus lebih beringas daripada singa. Nah, sekarang ini kita mesti pakai taktik. Gak usah maju di belakang saja, gak usah masuk campur. Siapapun nanti jadi presiden, kita cari yang terbaik dan jujur, cerdas. Bagaimana mendekati Rasulullah SAW. Nah itulah dari semua kandidat, tidak lain kecuali Anies Baswedan. Amin ya Rabbal. Masuk ke masjid-masjid, jilbab belum rapi sudah ke masjid, ketahuan nggak biasa pakai jilbab. Itu dia. Kopiah nggak masih bengkok, biar kafir pakai kopiah. Datang ke masjid, cari suara. Umat Islam ini betul-betul memprihatinkan. Dan kami tidak akan pernah berhenti bersuara. Kami akan terus menegakkan agama ini. Karena persoalan di negara kita ini cuma ketidakadilan yang terjadi. Ketidakadilan yang terjadi. Orang kafir merajalela, ya, mereka maju ke depan. Kita umat Islam ini sepertinya sudah tidak berdaya. Banyak sekali orang-orang munafik. Bahkan kemarin ada isu 300 triliun. Nah, ini dia. Ini Dewan Kemakmuran Masjid Pak Haji Ahmad Muzamil yang kami hormati, kami muliakan, dan pengurus masjid lainnya beserta jamaah. Hadir pula bersama-sama dengan kita merupakan jamaah masjid di sini Pak Komjen Purnawirawan Anton Bahrul Alam. Beliau ini adalah dua kali saya lupa menyapa Pak Komjen. Kita bersilaturahmi sementara Allah masih berikan kita umur. Apa yang kita pertahankan di dunia ini, pada akhirnya kita akan berhadapan dengan Sang Pemberi Rahmat yang Maha Tinggi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kami cintai, kami banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimahumullah. 2 bulan yang lalu
akhir Januari memasuki awal Februari saya sempat berdakwah di sini. Dan saya mengatakan mudah-mudahan tanggal 3 Ramadan atau hari kedua Ramadan kita jumpa pada sholat subuh Jumat. Alhamdulillah, Allah masih berikan kita kesempatan untuk hidup dan bernafas. Pulang saya ceramah kurang lebih sebulan lebih lamanya dari Sumatera, Jambi dan Sumatera Utara, Medan. Kami tiba di Jakarta dengan tidak kurang suatu apapun. Kami selamat dalam perjalanan dakwah. Inilah sepanjang hidup kami sejak kami memeluk Islam 11 Oktober 2006 sampai hari ini. Kami tidak pernah istirahat. Kami setia di dalam membimbing umat baik yang sudah beriman. Kami kokohkan akidah mereka dari pelosok pedesaan, menempati gunung, menuruni lembah, menyeberangi sungai dan lautan, berkeliling Indonesia untuk menegakkan Islam. Bahkan mereka yang masih kafir sekalipun, alhamdulillah sudah banyak yang kami islamkan. Setiap langkah kaki kami berdakwah pasti ada yang kami islamkan. Ini semua adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan buah yang nyata atas perjalanan dakwah kami. Seiring dengan tema yang sudah kita sepakati bersama, saya berikan tema Ramadan 1444 Hijriah ini, pembuka kemenangan bagi Muslim Indonesia. Kita melihat dengan begitu jelas bagaimana kehidupan Indonesia ini yang sekarang dan nanti. 2 bulan yang lalu saya katakan bahwa musibah bangsa ini tidak akan pernah berakhir kecuali datangnya seorang pemberi pembaharuan di dalam negara ini. Ada pemimpin baru, insya Allah baru negara ini akan berhenti dari musibah. Karena ini sudah tidak bisa dihentikan. Ini bukan lagi keinginan kita. Ini adalah keinginan Allah. Kita mencari kemenangan, mendapatkan kemenangan itu bukanlah gampang. Orang yang mendapat kemenangan itu adalah orang yang sudah berdarah-darah, orang yang betul-betul berkorban dalam segala hal. Apapun kemenangan yang kita raih pasti dengan jerih payah pengorbanan. Tidak sedikit ulama di negara kita ini yang menjadi korban. Kalau saya pribadi bukan ulama, saya hanyalah orang yang diangkat Allah dari lumpur kekafiran lalu dipindahkan ke dalam Islam. Dari jalan yang sesat diberikan pada jalan yang lurus. Dan itulah kemenangan berkah di bulan Ramadan. Nabi SAW, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin, talil Quran wa hafidh lisanu mut'imul di'ani wa su'imina fi syahri Ramadan. Ada 4 orang yang dirindukan surga, bukan yang merindukan surga, mereka yang dirindukan surga. Mungkin ibu bapak, saudara-saudaraku dan saya dalam kita berislam agak beda. Saya ini orang yang tadinya tidak bercita-cita untuk masuk Islam. Artinya dari latar belakang kehidupan yang sangat fanatis beragama Kristen. Mungkin semua sudah pada tahu bagaimana latar belakang kehidupan kami di Manado. Mempertahankan keyakinan Kristen itu cukup kuat, lebih keras, lebih kuat daripada orang Batak Manado. Tidak ada sedikit pun berpikir untuk mau masuk Islam. Tapi itulah bukti daripada hadis Nabi SAW.
Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Talil Quran, orang yang suka membaca Al-Quran. Yang kedua, wahafidil lisan, orang yang menjaga lisannya. Yang ketiga, mut'imul ji'ani, orang yang suka memberi orang miskin makanan. Dan yang keempat, wasu'imina fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Apa yang diberikan berkah ketika manusia itu menjalankan Ramadan? Orang yang berpuasa mendapat berkah di bulan Ramadan. Yang kedua, yang diberi berkah oleh Allah adalah anak-anak kecil yang dilahirkan pada bulan Ramadan. Itu diberi berkah oleh Allah. Entah anak seorang dari kelahiran kafir maupun anak seorang mukmin yang lahir pada bulan ini, pada bulan suci Ramadan, pasti dia mendapatkan berkah. Dan yang ketiga, orang yang mendapat berkah di bulan Ramadan adalah mereka dari golongan kafir, kemudian Allah berikan petunjuk, hidayah, inayah untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itulah yang kami keluarga alami, istri dan 3 orang anak di bulan seperti ini. Pengalaman hidup saya yang 17 tahun yang lalu, ibu bapak, saya sudah banyak rencana ingin masuk Islam. Ketika saya kembali dari Yerusalem tahun 99 awal, saya sudah berpikir saya akan masuk Islam. Kenapa saya masuk Islam? Karena orang Yahudi sendiri, mereka mengucapkan nama Nabi kita di tembok ratapan. Karena ada satu tembok yang memanjang kurang lebih, kalau sekarang tinggal 60 meter. Dulu panjangnya itu 585 meter, yang disebut dengan Baitul Sulaiman atau Bait Salomo, kata orang Kristen Bait Salomo, atau rumah sembahyang Salomo. Bait Sulaiman itu telah runtuh dan sekarang kurang lebih 60 meter, dan itu yang dijadikan Yahudi sebagai tembok ratapan. Di sampingnya itu ada Dome of the Rock, batu melayang, dan ada telapak kaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau take off menuju Sidratul Muntaha. Dan itu nggak bisa pendeta bantah, itu fakta. Masih ada jejak kaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari sini saja saya sudah ada niat untuk masuk Islam. Saya bertanya sama dosen pembimbing saya, Profesor Dr. Willy Tolowang, Belanda Manado, Prof, jujur saja, agama yang benar itu yang mana? Dia bilang kalau saya mau jujur, agama yang benar itu agama Islam. Loh, kenapa kita tidak masuk Islam? Kalau kita masuk Islam, siapa yang kasih gaji? Apa penjelasan ilmiah terkait dengan Islam itu benar? Kata beliau, kenapa orang Islam itu puasa? Sebenarnya saya tidak tahu. Mereka puasa sama juga. Kita juga Kristen puasa. Bahkan ada satu agama Kristen, setiap hari Sabtu dia harus puasa sepanjang tahun. Dia harus berpuasa. Namanya apa? Gereja Penantian, atau dalam bahasa Ibrani-nya Adventis. Penantian. Mengapa disebut penantian Adventis? Adventis itu artinya menanti, karena Yesus Al-Masih, Isa Al-Masih, menurut mereka belum datang, belum pernah datang. Nah, itu disebut dengan gereja penantian. Lalu saya katakan, saya tanya kepada beliau, apa yang menyebabkan Islam benar? Islam benar itu cuma satu. Dari semua kumpulan kitab yang kita pelajari, dari semua agama yang ada di Mesir Koptik, tidak ada kitab yang paling sempurna yang membicarakan, termasuk yang kita tuhankan itu adalah kitab suci Al-Quran. Ada perjanjian antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nabi-nabi sebelum datangnya Ahmad bin Abdullah.
Oh, berarti agama Islam ini benar. Ya, agama Islam itu benar. Ajarannya benar, kata Prof. Willy. Ajarannya benar, tapi orangnya, kata beliau, banyak yang salah. Ini pertama kali saya didoktrin. Kalau begitu, Prof, kita nggak usah belajar, nggak usah cari tahu lagi di mana Injil yang asli. Sampai di Manado masih ada beritanya, kalau buka koran Manado Post, akhirnya dia bunuh diri. Dan ibu bapak mau tahu, dia yang suruh saya masuk Islam. Ini kan yang melawan saya, suka mengkritisi saya, ini kan mengkritisi, memprotes, memfitnah saya di Indonesia. Ini kan orang-orang tidak berkompeten, tidak punya kemampuan. Kalau cerdas, pasti masuk Islam. Waktu saya di dalam pengadilan, berapa banyak pendeta yang menghadapi saya, itu tidak ada yang satu pun yang menang. Karena saya bilang, bagaimana antum melawan saya, gurunya dulu. Saya sudah menyerah, saya masuk Islam, dan saya berteman bukan dengan manusia. Maka istilah yang mengatakan saya pertama kali gila masuk Islam itu bukan dari orang Kristen. Justru kalimat ini keluar dari mulut istri saya. Bagaimana percakapan itu terjadi? 3 kali penjual ikan itu datang menghampiri saya. 15, 16, 17 Ramadan, 10 Oktober, hari terakhir beliau datang bertepatan dengan 17 Ramadan 1427 Hijriah. Besok hari Rabunya 18 Ramadan 11 Oktober tahun 2006, kami sekeluarga mengucapkan 2 kalimat syahadat. 3 kali berturut-turut beliau datang dengan membawa ikannya bersepeda. Tidak pernah terpikirkan oleh saya. 3 kali beliau masuk ke dalam rumah saya. Biasanya penjual ikan begitu kan bajunya bau. Bajunya bau, kemudian ikan anjir, ikan itu pun bau. Ini Bapak ini. Saya kembali lagi pada cerita pertama saya sebelum kita melihat kemenangan Islam ini. Lalu beliau tanyakan, kamu seorang pendeta? Iya. Dari kemarin dulu kamu berpikir untuk masuk Islam. Loh, kamu tahu? Ya, saya tahu. Semua yang karam di laut, semua yang dimakan ikan, bahkan yang tenggelam di lautan, saya yang bertanggung jawab. Anda orang kecil begini, pengaruhnya apa? Ada satu tanda yang tidak pernah saya lupa dari beliau. Bajunya itu, kopiahnya hitam itu sudah lusuh. Ada satu parfum yang tidak pernah saya lupakan baunya itu, harumnya parfum itu. Dan parfum itu pernah dipakai oleh imam kepala di sinagoga, namanya Imam Baruk. Baruk itu atau dalam bahasa Islam Faruk berkah. Itu parfum itu yang saya cium betul. Saya masih hafal betul. Makanya mohon maaf ibu bapak, 17 tahun saya bawa mobil keliling Indonesia. Kalau ada orang di tengah jalan, di hutan-hutan, bahkan saya pernah cerita kepada ibu bapak, saya pernah ditaruh bangku di Bengkulu, mau dibunuh kami sekeluarga, orangnya tidak jadi bunuh kami. Baru saya tahu penjahat di daerah Sumatera itu kalau merampok orang di tengah jalan itu telanjang bulan. Ini anak saya yang ikut saya namanya Zulkarnain, masih kecil. Dia sempat intim begini, Pak, parangnya panjang, mengkilat. Ustadz Julisman di Bengkulu, sekarang saya, Ustadz Yahya kalau boleh jangan berangkat. Saya bilang saya harus berangkat lewat Pringsewu karena jadwal saya besok zuhur di Lampung. Ini penjual ikan yang memberitahukan sama saya. Dan mohon maaf ibu bapak, mau diracun pun sama saya ini gak akan mempan, insya Allah. Keluar penjara saya kemarin
Istri saya baru memberitahukan, tidur di garasi, badan telanjang, ada orang tua tepuk saya. Saya ceritakan kepada istri saya, sama dengan pengalaman 17 tahun lalu. Dia juga nggak percaya, karena mengatakan kamu ngomong sendiri. Genap 4 hari saya bicara di garasi, itulah saya sudah bisa ngomong sampai hari ini. Kalau tidak, mungkin sama nasib dengan Maher Atualibi di dalam penjara. Ini dia. Jadi kalau orang yang diberi petunjuk oleh Allah, mayyahdilahu fahuwal muhtadin, mereka adalah orang yang mendapat petunjuk di bulan Ramadan. Jadi apa yang disaksikan Nabi dalam hadisnya terjadi dalam kehidupan kita. Tapi saya nggak tahu kalau mualaf-mualaf yang lain, karena ada juga mualaf cuma mau kawin dan itu kabur lagi. Kami bukan golongan mualaf dan saya tidak terima kalimat mualaf itu, karena saya sudah pelajari mualaf itu cuma 24 bulan. Yang betul itu adalah orang yang diberi petunjuk, mayyahdilahu fahuwal muhtadin wa mayyudlil faulaika humul khasirun, dan mereka tidak bisa disesatkan. Mereka diberi petunjuk oleh Allah. Itulah sebabnya dakwah saya ini nggak pernah dengan siapapun. Jadi di perjalanan saya, siapa yang numpang tadi? Perempuan. Kalau perempuan yang naik, suaranya laki-laki. Kalau laki-laki yang naik, suaranya perempuan. Bayangkan kali bawa mobil. Saya ini nggak pernah pakai sopir keliling Indonesia, nggak pernah rasa capek. Dari mana kekuatan itu? Ini dia. Dari mana keikhlasan kami berani berdakwah kemana-mana? Itu semua karena Allah. Di mana berkahnya? Di bulan Ramadan inilah kami dapat hidayah. Ngomong dengan beliau, jangankan katanya kamu, dari kecil kamu nakal begini-begini kehidupanmu, orang tuamu begini, dan sekarang di hatimu ini ingin bersyahadat tapi masih takut. Oh, kalau begitu besok kamu datang lagi, nanti istrimu datang dia usir lagi. Jadi saya ngobrol di teras rumah saya itu. Kalau rumah kita di Sulawesi itu, di Papua sana namanya pastori, rumah seorang pendeta. Jadi saya bilang pulang aja kamu, besok datang ke sini lagi. 3 kali berturut-turut beliau datang. Yang terakhir beliau katakan, ada ranting pohon di situ, dia patahkan ranting itu dan dia bilang sama saya, kamu juga begitu hidupmu, manusia begitu. Satu waktu ibarat ranting, dia pasti akan gugur. Filosofisnya tinggi, penguasaan ilmunya dalam. Siapa sebenarnya orang ini? Dia hanyalah seorang penjual ikan. Ada seorang kiai almarhum Kiai Haji Yusuf Yamani, output dari Gontor. Beliau katakan, saya berjumpa dengan Nabi Khair. Karena saya ceritakan badannya, postur tubuhnya, baju yang dia pakai. Bahkan diajarkan kepada saya, kemanapun kamu berdakwah, nanti kamu akan keliling Indonesia. Loh, saya tidak tahu, saya kan orang dari Papua. Sujud, Masya Allah, nanti malam 23 rakaat kalau nggak salah nih. Bilangan angka, nominal angka. Setiap rakaat ada yang 8, ada yang 23, ditambah witir jadi 11 rakaat. Orang tua-tua secara fisikal mereka sudah tidak kuat kelihatan dibandingkan orang-orang kafir di luar sana yang memakai konsep mereka, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Tidak ada. Kalau tubuhmu kuat, belum tentu menjadi ukuran kamu itu sehat. Kalau jiwanya kafir. Tapi orang tua-tua kita yang sudah puluhan mendekati ratusan tahun, mereka datang ke masjid kendati duduk di kursi karena tidak kuat lagi kuda-kuda mereka. Mereka datang beribadah kepada Allah, kelihatan fisiknya lemah, tapi jiwanya kuat. Inilah orang Islam. Di mana kita dituduh? Ini agama yang paling benar, agama yang paling suci. Tidak sembarang kesucian dalam Islam itu.
Saya dari rumah sudah wudu, niat ke sini sudah wudu saya. Tapi sampai di sini saya bilang anak saya, kita turun, kita wudu lagi. Kenapa? 38 menit kita dari sana, dari rumah, dari Cilengsi sampai ke sini kotor kita. Islam mengajarkan kita kebersihan, wudu lagi, ke kamar mandi. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh saya sudah wudu, bersih sehari, jangan begitu. Allahu Akbar. Diajarkan kepada kita di bulan suci inilah, Allahu Akbar, diturunkan seluruh kita para nabi. Makanya diberi kemenangan bagi orang-orang yang menjalankan saum di bulan Ramadan. Nabi-nabi yang diutus dari Ibrahim sampai Rasulullah, umat-umat mereka itu melaksanakan saum Ramadan. Mengapa kita berpuasa? Karena puasa itu kita menghormati syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kita menghormati diturunkannya suhuf Ibrahim malam pertama Ramadan. Suhuf Ibrahim diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam 500 tahun kemudian di Bukit Tursina malam ke-6 Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa diberikan Taurat, Allah katakan, ini atau itu umat Muhammadin nur aini kaila yaduruhum zulmatan. Dengarlah Musa, aku berikan Taurat, tapi akan datang di kemudian hari umat Muhammadin. Tentu Musa bertanya, manur aini ya Rabbi, dua cahaya apa itu ya Tuhanku? Karena Allah katakan, dengar Musa, akan datang umat Muhammad, aku akan memberikan kepada mereka dua cahaya. Ini atau itu umat Muhammadin nur aini kaila yaduruhum zulmatan. Manur aini ya Rabbi, nur Quran wa nur Ramadan. Apa yang dikatakan Prof. Willy dan para ahli kitab orang Yahudi, mereka tahu bahwa semua nabi mendapatkan wahyu pada bulan Ramadan. Makanya di Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum, sebagaimana orang-orang sebelum kamu berpuasa supaya kamu bertakwa. Berarti ada umat Islam sebelum kita, ada Muslim, ada mukmin sebelum kita yang sudah berpuasa. Siapa mereka? Umat para nabi, nabi yang diutus oleh Allah. Nah, alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketakwaan umat yang dulu sampai Rasulullah sampai kita ini sama, nggak ada perbedaan. Jadi salah sekali kalau ada orang mengatakan mengikut ajaran Nabi, kalau dia tidak beragama Islam, berarti agamanya bukan agama para nabi, agama kafir. Itu dia. Makanya Al-Quran begitu tegas mengatakan, laqad kafara allazina qalu innallaha masihun ibnu Maryam. Kafirlah orang-orang yang berkata Isa anak Maryam adalah Tuhan selain Allah. Jadi nggak boleh marah sama saya, marah sama Al-Quran. Oh ya Waloni itu orangnya keras, Habib Rizik keras. Semua kami dicap radikal. Tapi kemana-mana kami kalau bikin tablik akbar, umatnya itu ribuan. Kalau di lapangan tidak tertampung, kemarin di Sumatera di mana-mana. Loh, saya terus berpikir, di mana kami radikal? Ah, ini yang terjadi sekarang. Islam mau dibungkam, Islam ini mau dihabiskan. Siapa yang habiskan? Allahu Akbar. Orang kafir yang bermain, orang mukmin yang dijadikan munafik. Makanya ada nenek-nenek, saya nonton berita, saya kaget lihat nenek-nenek ini. Waduh, dia protes ibu-ibu.
Allahu Akbar. Ini nenek ini sudah capek saya ini, dilapor-lapor saya negara nenek-nenek ini. Itu dia. Ini kena bulan Ramadan, muhafid di lisan, tahan sedikit. Ya, takut saya jangan hanya karena dia habis puasa saya lewat itu. Ini nenek-nenek ini mengatakan ibu-ibu katanya jangan sering ke majelis taklim. Dia tidak tahu semua ibu-ibu yang ke majelis taklim ini anak-anaknya jadi jenderal, anak-anaknya jadi menteri, anak-anaknya sukses. Allahu Akbar. Ibu-ibu ini adalah contoh bagaimana generasi Muslim di masa akan datang. Membina anak itu tidak cukup kalau hanya di sekolah. Membina anak-anak itu apalagi zaman sekarang orang cuek, orang sudah tidak simpati dengan agama. Mayoritas kita, tapi kebanyakan tidak mempunyai prinsip. Ulama dipecah menjadi dua. Ada yang cebong, ada yang kampret. Ini sudah mulai tertib. Ada orang yang berdiri di depan publik, Presiden Republik Indonesia, berhenti politik identitas. Saya nggak pernah percaya ini konsep Jokowi. Saya nggak pernah percaya. Karena di kepala Jokowi tidak ada konsep begitu. Karakter Jokowi itu orang dari kampung. Karakter Pak Jokowi itu tidak belajar tentang leadership, ketahuan ketika dia berdiri berbicara. Orang yang pernah belajar tentang kepemimpinan secara internasional, kami tahu, bukan tidak tahu. Jadi kelihatan sekali ini konsep orang kafir yang dituangkan ke pikiran Jokowi. Supaya Jokowi yang mengumumkan. Kalau Bapak yang sampaikan, publik pasti dengar. Permainan ini akan berakhir. Pesta bagaimanapun meriahnya, pasti satu ketika pesta itu akan selesai. Dan kita umat Islam harus bijaksana melihat seperti ini keadaan politik kita. Berdoa saja kita. Karena bulan Ramadan inilah bulan pemberi kemenangan bagi kita. Amin ya Rabbal. Saya sering nonton, saya suka sekali kalau nonton channel YouTube itu cuma dua saya sering. Kalau lagu saya paling suka Scorpion punya lagu itu. Listening to the wind of change. Kami ingin merasakan, mendengar ada angin perubahan. Tujuannya ke siapa? Ya Anies Baswedan, siapa lagi? Ini pemimpin yang kita selalu doakan. Mudah-mudahan betul-betul Anies Baswedan ini menjadi presiden. Amin ya Rabbal. Kita tidak benci yang lain, tidak. Karena Pak Prabowo juga Islam, Pak Ganjar Islam, Erik Islam, siapapun, Udin, Matius, Markus, Stefanus, silakan. Artinya kalau kita orang Islam cari pemimpin beragama, nah itu tuh politik identitas. Harus berpolitik secara identitas. Karena identitas kita adalah Islam. Jangan jadi munafik. Kalau kita malu atau kita takut, ya kita ustaz penakut. Memang kita orang Islam, ada jamaah untuk memilih orang Islam. Kalau saya bilang Anies, di antara ibu bapak ada yang suka pilih Prabowo, tafadhol maskurun, silakan. Tidak ada yang larang. Yang penting jangan ibu bapak pilih Matius, Markus, ini Stefanus, Spiritus, itu jangan. Orang Kristen pilih agama Kristen, silakan. Hindu pilih Hindu, Buddha pilih Buddha, Konghucu pilih Konghucu. Kita orang Islam pilih orang itu. Harus sudah poin begitu. Jangan takut. Sampaikan saja. Paling kan masuk penjara 2-3 bulan bebas lagi. Begitu. Tapi untuk kapok-kapok dengan masuk keluar penjara itu jangan. Asalkan kita tidak mencuri. Di dalam penjara juga ada beberapa orang kami Pak Jenderal dalam penjara di Barreskrim. Ada 3 ustaz, 1 uang palsu, 2 uang palsu. Bahkan 3 orang. 3 ustaz, 1 Gus. Gus apa itu? Pak Haji, kalau Gus dari Jawa sana. Gus namanya. Tapi Gus
sudah hampir 2 tahun sini Ustaz. Lama sekali Gus. Nah, dia pimpin sholawat, dia pimpin mengaji. Itu dia. Gus, ada juga satu dari Banten, Ustaz juga. Kasusnya apa? Umroh dan uang haji. Travel umroh. Jadi setiap kali mereka ceramah, narapidana kabur, mundur. Kenapa itu tidak dengar? Uang gua dihambat nanti. Kalau Yahya Waloni yang ceramah, semangat dia. Kau banyak tingkah sudah di dalam penjara sama-sama narapidana. Iya kan, tapi kasus antum lain, ini kan lain juga. Ini dia. Sekali lanjut ke ujian seumur hidup, tak dipercaya. Ulama masuk penjara karena aib. Ini dia. Kita mesti jaga. Tapi kalau kita di penjara karena kebenaran, tafadhol, nggak jadi masalah. Masuk, keluar, masuk. Begitu. Setiap kali menegakkan kebenaran, qulil haq walau kana murran. Katakan kebenaran itu. Kalau kita mau menang, kalau kita mau lihat kebenaran Islam. Tapi kalau semua kita tiarap, kita ikuti lagu ini, habis kita. Anies itu membutuhkan dukungan, tapi kita nggak usah masuk campur masalah itu, nggak usah nimbrung ke sana. Bawa umat kita kumpul-kumpul seperti dulu. Menghadapi ular kita harus lebih cerdik daripada ular. Menghadapi harimau kita lebih beringas daripada harimau. Menghadapi singa harus lebih beringas daripada singa. Nah sekarang ini kita mesti pakai taktik. Nggak usah maju di belakang saja, nggak usah masuk campur. Siapapun nanti jadi presiden, kita cari yang terbaik dan jujur, cerdas. Bagaimana mendekati Rasulullah SAW. Nah itulah dari semua kandidat, tidak lain kecuali Anies Baswedan. Amin ya Rabbal. Kalau nggak pecah, paling bagus Anies Baswedan jadi presiden, Pak Prabowo wakil. Atau Prabowo presiden, Anies wakil. Sudah next time, NIS for you RI. Bagus begitu, tapi kan susah. Kayak dulu kita inginkan Prabowo jadi presiden, Jokowi wakil. Nggak bisa, ada pemain di luar. Nenek-nenek itulah. Ini dia. Ini mesti dilawan yang begini. Nggak usah takut. Tidak ada pikiran lain kecuali yang berpikir cuma politik. Cuma politik. Itu saja yang dipikirkan. Nanti umat yang jadi sasaran. Masuk ke masjid-masjid, jilbab belum rapi sudah ke masjid, ketahuan nggak biasa pakai jilbab. Itu dia. Kopiah nggak masih bengkok, biar kafir pakai kopiah. Datang ke masjid, cari suara. Umat Islam ini betul-betul memprihatinkan. Dan kami tidak akan pernah berhenti bersuara. Kami akan terus menegakkan agama ini. Makanya saya tidak mau dengan siapapun, saya lebih baik jalan sendiri. Hanya berharap ridho ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan yang penuh maghfirah. Ini bulan kemenangan, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh berkah. Kita saling mendoakan agar kehidupan kita ini selalu ada dalam pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Ramadan yang menentukan bagi kita. Tahun 2024 sudah lain keadaannya. Percaya Ibu Bapak, insya Allah tidak mungkin 10 tahun umat Islam akan dibiarkan begini terus. Enggak, pasti akan ada kemenangan. Kita menderita akibat pandemi, jangan saling menyalahkan. Kita doakan saja di sisa pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Maruf ini agar menerapkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena persoalan di negara kita ini cuma ketidakadilan yang terjadi. Ketidakadilan yang terjadi. Orang kafir merajalela, ya, mereka maju ke depan, kita umat Islam ini sepertinya sudah tidak berdaya. Banyak sekali orang-orang munafik. Bahkan kemarin ada isu 300 triliun. Nah, ini dia. Ini isu ini benar atau tidak? Bermain dengan tukang parfum pasti berbau parfum. Bermain dengan maling pasti jadi maling. Berteman dengan perampok pasti jadi perampok. Saya perhatikan Pak Maruf, Pak siapa? Mahfud MD ini
Dia mulai menerobos ke depan untuk menunjukkan jati dirinya paling jujur di antara semua menteri. Tidak ada yang mau percaya. Kau sudah berteman dengan bajingan, pasti jadi bajingan. Kita orang Indonesia ini suka sekali dibodoh-bodohi. Kemarin kita berteman dengan Prabowo, cuma kesalahan sedikit, habis Prabowo dihina-hina. Sebenarnya tidak begitu cara supaya lawan tidak gampang menginjak-injak kita umat Islam. Harus pandai menjaga rahasia dalam Islam. Kita ini mudah berteman, mudah menjatuhkan. Awas, orang kafir itu fala tu'til kafirina wajahidum bihi jihadan kabira. Coba kalau Allah yang tidak kerja, habis kita umat Islam ini. Kalau yang kawan yang kemarin ditembak mati, dihukum mati itu jadi Kapolri, habis kita pagi. Allah tidak mau. Itu maksudnya. Coba. Kalau dia jadi Kapolri kemarin, Pak Komjen ini ada. Kalau beliau yang jadi Kapolri, Masya Allah. Allah yang lebih tahu. Wa huwa alaina ma kuntum. Dimanapun kamu pergi, Allah tahu. Wallahu bima ta'malun basir. Bahkan apa yang kamu kerjakan, Allah tahu. Skenario ini Allah tahu. Kita tidak perlu demo di jalan. Kita hanya munajat dalam penjara. Kami tersiksa ya Allah. Hanya air mata yang kami berikan kepadamu. Apa salah kami? Tiap malam saya pribadi cuma itu doanya. Cuma itu doanya. Kasihani mereka ya Allah. Mereka lakukan ini, mereka tidak tahu. Karena orang yang lebih di atas mereka. Apa yang terjadi sekarang? Satu persatu. Kemarin juga 2 bintang baru disidangkan. Teddy bin Hasan. Ini tidak bisa dilarang. Alhamdulillah Pak Komjen sudah pensiun ya. Alhamdulillah. Di zaman beliau, kalau nggak salah di Surabaya Pak pernah saya ceramah ya. Ada polwan yang marah sama saya, pangkatnya kombes itu. Saya ceramah di masjid di Surabaya, di Polda. Aduh, ceramah siapa itu yang ajar-ajar agama kami? Kalau nggak salah Pak Anton Kapolda waktu itu, Kapolda Jatim. Pak Anton kalau nggak salah Kapolda Jatim pada waktu itu. Pak Anton apa Pak? Untung Israel. Saya pernah Pak. Oh itu mualaf yang baru masuk Islam namanya Yahya. Wah dari situ sudah ditandai saya. Ini memang betul-betul radikal. Radikal kami ini dicap radikal. Bukan saya sedih, senang saya Pak. Senang. Berarti Allah suka sama saya. Imam Syafi'i katakan, cintailah ulama-ulama yang dibenci oleh kafir dan munafik. Cintailah mereka. Jauhilah ulama-ulama yang dipuja-puji oleh kafir dan munafik. Ini dia. Banyak terjadi di Indonesia. Dan ini sekarang sedang dilihat oleh Allah. Biar saja mereka yang bermain, kita terus berdoa. Yakin saya Pak Haji, tidak akan Islam ini. Nantilah dia terlihat ini nanti di bulan Oktober, September. Sudah. Kan sudah kelihatan sekarang. Pak Jokowi sudah mulai dekat dengan Pak Prabowo. Itu yang kita, para ustadz ini, kami tidak mau mereka berkelahi. Rapatkan barisan, yang penting orang kafir tidak mengutak-atik barisan orang Islam. Coba lihat pemimpin-pemimpin dulu di zaman SBY, rapi sekali. Banyak orang Demokrat beragama Kristen, tapi mereka minoritas, nggak boleh masuk campur. Dalam instansi manapun, tetap mayoritas umat Islam ini. Bangsa ini diberkahi karena mayoritas bangsa ini adalah Islam. Kasihani ya Allah, tolong kami ya Allah, bela kami. Insya Allah nggak akan sia-sia permohonan munajat kita. Yang penting kita tetap di jalur yang lurus, berjalan pada kebenaran. Susahnya kita ini, ulama pun banyak yang ikut ke sana, takut ditangkap. Ini dia. Kita, saya Pak Komjen boleh tanya Pak Agus Andianto. Beliau sendiri yang mengatakan, bilang sama orang MUI, saya akui Ustadz Yahya ini. Dia nggak mau pakai pengacara, dia juga nggak mau ada siapapun hadir dalam persidangan. Artinya tidak boleh ada massa. Dan dia bertanggung jawab apa yang dia lakukan. Saya bilang kepada mereka, saya tidak mau selama saya berdakwah, kalaupun saya ditangkap, nggak mau saya pakai pengacara, nggak mau. Karena saya ini hamba Allah. Saya dididik, saya diberikan ilmu oleh
Allah. Kemana-mana saya menegakkan Islam ini bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bebas saja. Tidak ada yang tahu. Bahkan Babi Haikal mengatakan, Bu, Umi, katakan ke Ustaz Yahya, saya dapat kabar Ustaz Yahya itu mau dihukum seumur hidup. Mau nggak Ustaz dihukum seumur hidup? Hah? Saya bilang jangan percaya, percaya kepada Allah. Insya Allah besok bulan depan saya bebas. Bebas betul saya. Bebas betul. Bebas dalam penjara. Satu waktu di Bareskrim itu ada anak kecil karena kasus kucing hutan dari Lampung. Dia tidur di kamar situ, datang orang yang pakai baju jawara masuk ke situ. Kebetulan maghrib itu saya jadi imam di dalam Bareskrim. Bertanya sama anak ini, di mana kamar Ustaz Yahya? Diceritakan orang yang datang itu rambutnya sebahu, pakai baju jawara Betawi, masuk ke dalam Bareskrim. Yang begini, model begini, Bareskrim di penjara itu ada dua, sepertinya suami istri yang sering masuk. Bukan orang itu. Kalau bilang siluman juga bukan, bilang juga, tapi seperti pangeran-pangeran begitu yang masuk ke dalam penjara itu. Akhirnya anak itu muntah darah dan hampir mati di dalam sel. Habis dia lihat, orangnya minta izin kepada anak itu, mana kamarnya Ustaz Yahya? Oh, Ustaz Yahya di kamar nomor 20. Dia minta izin anak ini untuk mandi. Sempat mandi di dalam penjara itu. Kalau ditanya kepada pengurus apa itu, kepala rutan Pak Imam, Imam, Pak Imam, itu siapa? Oh, itu yang punya ruangan ini. Sering datang suami istri. Jadi kami di dalam penjara itu banyak sekali keanehan yang kami dapati. Termasuk saya dikunci di kamar 28 hari nggak boleh keluar. Kaki saya itu dicubit tiap kali mau jam 12 malam ke atas itu. Dicubit kaki saya. Mahir baru 10 hari meninggal di situ. Kacek di sebelah yang murtad itu. Jadi di dalam penjara itulah kehidupan kami sampai hari ini. Alhamdulillah kami dibebaskan oleh hakim. Hakim yang menyidangkan kami itu hakim yang tegas dan keras. Dia tahu mana orang yang bersalah, mana yang tidak. Dan semua itu tidak bisa saling menyalahkan. Mari kita rangkul bangsa ini untuk bersatu. Amin ya Rabbal. Orang kafir kita bawa pada kebenaran dan umat Islam ini bersatu. Jangan biarkan para provokator yang mengacaukan kita. Sebenarnya kalau mau jujur, yang perlu dipenjarakan itu Ade Armando, Abu Jongos, Abu Sepatu, si siapa itu, Denny Siregar. Nah, itu yang harus dipenjarakan karena mereka melihara istri anak dengan mengadu domba antar umat beragama. Itu yang harus sebenarnya ditangkap. Tapi kita tunggulah ada pemimpin baru. Mudah-mudahan mereka ini ditangkap dan rasakan dulu penjara. Ya, dipelihara. Tapi tetap Haji, tetap lama atau cepat kalau salah, insya Allah dapat. Bagaimanapun kita bersembunyi, insya Allah. Jadi tidak seperti makan cabai langsung pedas, tidak. Tunggu saja. Ada waktunya nanti. Kapanpun kalian, jangankan orang-orang kafir, orang munafik yang sudah keluar dari Islam, mereka tidak sadar. Menghina Nabi, menghina sesama Muslim, ulama, para habaib dihina. Satu waktu akan datang, insya Allah. Nah, ini kemenangan kita. Mari kita bersatu. Kita tidak boleh saling menjelekkan antar sama Muslim. Kesempatan kalau kita mau menang, kita harus bersatu. Biarkan negara ini dipimpin oleh orang yang diberi hikmah oleh Allah. Siapapun nanti jadi presiden, kita berdoa. Sekali lagi kita maunya adalah Anies Baswedan. Karena itulah kalau memang Allah sudah tentukan, insya Allah beliau jadi presiden. Dan beliau sudah bilang, beliau dengan kejujurannya tidak akan melanjutkan program Pak Jokowi. Nah, ini betul-betul laki-laki, terbuka, jujur. Bagus kalau jadi orang begitu. Kalau AA, BB, tidak usah putar-putar. Saya di penjara juga
begitu, ditanya hakim, betul itu apa yang dituduhkan? Betul yang mulia. Tidak mau eksepsi, enggak yang mulia. Berapa lama juga tetap di penjara, ada masjid. Bapak juga, pemerintah juga kasih makan saya di dalam. Wah kacau ini. Susah ini. Akhirnya kan bukan saya bikin-bikin, memang di dalam penjara juga enak. Nggak kesana kemari, cuma duduk-duduk, mengaji, makan, datang bini bawa makanan, nah itu. Nggak apa-apa di dalam penjara. Tapi kita tidak buat-buat. Memang betul-betul kita sudah siap apapun resiko yang terjadi. Jadi kita tunjukkan, ini jadi balik ceritanya. Ustadz Jaya menyerah. Ya saya minta maaf kepada orang Kristen karena saya mengatakan Roh Kudus itu Roh Kudus. Nah, kurang aja saya memang dulu ini. Allah. Kitab Kristen itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saya roba itu, Sebritus, Captikus, Allah. Sampai dibahas di persidangan. Captikus adalah minuman keras, kudis adalah penyakit kulit. Datang ahli kulit. Masya Allah. Betul yang terdakwa bilang begitu? Betul yang mulia. Betul terdakwa bilang begitu? Betul yang mulia. Tidak ada yang salah. Mana kurang itu yang mulia. Ya, ini begitu memang sebagai laki-laki. Coba kalau Pak Sambo atau Pak Teddy yang begitu. Iya kan? Iya. Oh, sudah. Sebagai jenderal saya mengaku. Betul saya salah. Siap saya dihukum. Allahu Akbar. Tergambar memang laki-laki itu. Tapi kalau orang ingat tahu tidak yang mulia, tidak begitu yang mulia, tidak mau percuma, biar Hotman kau pakai. Biar berlian 50 biji sampai di kuping kau pakai berlian, goyang-goyang begini enggak ada. Pengadilan itu, hakim itu bukan cuma jago secara yuridis, asumsi mereka itu, masya Allah lebih tajam daripada malaikat hakim itu. Dan dia tahu mana orang yang berbohong, mana yang jujur, mana yang bertanggung jawab, mana yang salah, mana yang benar. Jadi ini Bapak, banyak hal yang saya sampaikan terkait dengan pertarungan, karena kita ini akan menghadapi kemenangan. Percayalah, insya Allah usai Ramadan ini, asalkan kita tetap di jalan yang lurus, kita akan melihat kemenangan langkah demi langkah. Doa kita yang terakhir adalah jangan sampai seperti dulu lagi banyak yang jatuh korban karena hasil daripada pemilihan presiden. Kita berdoa kali ini Indonesia aman, kondusif, dan selalu menjaga kekeluargaan, kedamaian di tengah bangsa ini antar umat beragama dan terutama antar sesama Muslim. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan sebagai bekal kita di dalam memulai Ramadan ini. Mudah-mudahan program Masjid Al-Ittihad selalu berjalan lancar, Pak Haji. Semua pengurusnya sehat-sehat, kita diberi umur panjang. Masya Allah, dari tahun ke tahun saya selalu hadir di masjid ini. Jamaah yang lain sudah kembali, mungkin sudah ke rahmatullah. Ada yang paling tua dulu Pak Haji, yang mana yang sering duduk paling depan?